Pelaku anak AG akan menghadapi vonis hakim besok Senin 10 April. AG diduga terlibat dalam kasus penganiayaan David Ozora bersama dua tersangka lain Mario Dandi dan Shane Lucas. Jaksa penuntut umum menuntut AG dihukum 4 tahun penjara. Jaksa menilai AG bersama Mario Dandi dan Shane Lucas terlibat penganiayaan David Ozora. Lalu bagaimana dengan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas? Polisi menjerat keduanya dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Nasib anak AG dalam kasus penganiayaan berat David Ozora ditentukan besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti apa putusan hakim pada pelaku anak AG nantinya? Apakah akan sesuai tuntutan jaksa 4 tahun atau justru AG akan divonis bebas? Kita akan membahasnya setelah tayangan berikut ini. Anak yang berkonflik dengan hukum, AG, terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, besok bakal menjalani sidang vonis. AG didakwa terlibat dalam tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan. Sebelumnya, jaksa menuntut AG dengan 4 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tertutup Rabu lalu. Jaksa menyebut tuntutan ini dengan memperhatikan status AG yang mengikuti sistem peradilan pidana anak. Anak berkonflik dengan hukum dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP atau dengan kata lain tindak pidana penganiayaan dengan rencana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Kami menuntut dengan pidana menempatkan dalam LPKA selama 4 tahun. Ini juga sudah mempertimbangkan pertimbangan dari Bapas ya, seperti apa untuk rekomendasinya. Ancaman maksimalnya untuk dewasa adalah 12 tahun, sehingga untuk anak itu dipotong setengah sesuai undang-undang, jadi ancaman maksimalnya 6 tahun. Atas tuntutan ini, penasihat hukum AG menilai jaksa kurang memperhatikan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Tadi dari pihak jaksa penuntut umum sepertinya kurang memperhatikan saksi dan ahli secara komprehensif, khususnya ahli pidana anak yang kami ajukan, psikolog forensik, dan ada beberapa catatan kami lainnya juga dalam fakta-fakta yang dihidangkan yang belum bisa kami share di sini. Sementara itu, penasihat hukum David Ozora mengapresiasi tuntutan jaksa karena telah memenuhi prinsip keadilan. Dari pasal 355 penganiayaan berat terencana junto 55 KUHP, tadi jaksa sampaikan bahwa unsur-unsur dari penganiayaan berat terencana turut serta itu sudah terpenuhi, sehingga jaksa menyampaikan tuntutannya 4 tahun. Kami mengapresiasi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, di mana 4 tahun ini itu adalah sudah paling maksimal terhadap anak. Terkait ancaman pidana penjara untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di pasal 79 tertulis pidana penjara terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. AG memiliki peran penting dalam kasus penganiayaan David Ozora. Dalam rekonstruksi yang digelar Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu terungkap, AG berperan memancing David untuk bertemu dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar. Selain itu, AG bersama Mario dan Shane menjemput David di depan rumah temannya. AG juga turut merekam penganiayaan dengan menggunakan telepon genggam. AG tak berupaya menghalangi Mario saat menganiaya David. Penasihat hukum AG memastikan kliennya tidak dihadirkan pada saat sidang vonis Senin besok. Hal itu karena sesuai aturan, anak yang berkonflik dengan hukum tak wajib hadir dalam sidang vonis. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti apa prediksi vonis terhadap AG dalam kasus penganiayaan dengan perencanaan terhadap David Ozora? Kita akan berbincang dengan penasihat hukum AG Birawa J. Arifi, penasihat hukum David Ozora Melissa Anggraini, serta pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam Mbak Melissa, Prof. Hipnu, Mas Birawa. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir. Mbak Melissa ini ada di rumah sakit, betul ya? Iya, betul Mbak. Saya sedang di Mayapada.
Kondisi David terakhir seperti apa? Sudah ada progres kalau kita lihat, bersyukur, tapi sebenarnya seperti apa kalau yang Mbak Melisa lihat? Iya, jadi tadi saya langsung masuk ke ruang ICU, masih di ruang ICU David dirawat intensif. Karena saya melihat dia sudah banyak merespon, kemudian saya coba ajak komunikasi. Ternyata memang komunikasi David ini sifatnya masih satu arah. Dan banyak sekali dari memorinya dia itu yang lompat-lompat. Artinya dia belum bisa menjawab sesuai dengan yang semestinya. Nah, kemudian banyak juga dari komunikasi David ini tidak bisa merespon secara berurutan gitu. Jadi random, dan jika lebih dari satu atau yang berkaitan dengan angka, dia sudah langsung buyar komunikasinya. Jadi memang masih butuh asesmen lebih lanjut terkait kognitifnya, tetapi keluarga untuk perkembangan saat ini sudah sangat-sangat bersyukur. Dokter juga katakan ini bagian dari mukjizat dan doa-doa seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu, Mbak. Tetapi memang daya ingatnya, memorinya itu masih belum sesuai, masih lompat-lompat. Ya, masih butuh perjalanan panjang, tapi luar biasa apresiasi untuk semangat juangnya David, juga keluarga David menghadapi kondisi yang sulit. Kalau bicara soal kasus hukum ini, kan keluarga David juga sempat hadir di sidang dan menyimak jelang vonis besok. Seperti apa kalau keluarga melihat tuntutan jaksa kemarin, dan untuk vonis besok seperti apa melihatnya Mbak Melisa? Baik, kami memang mengapresiasi dari isi 10 kesimpulan yang jaksa sampaikan itu sudah memenuhi segala fakta-fakta di persidangan. Analisa yuridis yang disampaikan jaksa penuntut umum juga sudah kuat. Sudah terpenuhi lah unsur pasal 355 ayat 1 junto 55 KUHP. Kemudian tidak lagi ada keringanan yang bisa membebaskan, tidak ada unsur pemaaf dan pembenar dari pelaku anak ini dari 10 kesimpulan itu. Namun kalau dilihat dari efek deteran, artinya majelis hakim tunggal ini masih memiliki kapasitas untuk mengambil putusan yang sifatnya ultra petita. Karena dari keluarga dan kami kuasa hukum melihat penerapan pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kan juga sudah mengatur terkait kalau anak setengahnya. Artinya kalau untuk usia anak itu sudah dikurangi jauh sekali setengahnya, sehingga tidak perlu lagi lah ada pengurangan dari maksimal yang 6 itu berbicara keringanan anak terkait usia. Karena di pasal 81 sudah mengakomodir terkait usia dan terkait masa depan anak. Jadi kami tetap berharap efek atau putusan besok adalah putusan maksimal, yaitu 6 tahun. Seperti itu, Mbak. Kalau dari keluarga David berharap putusannya maksimal. Kalau Mas Birawa, dari pihak Anda, apakah masih ada celah untuk hal meringankan bagi hakim di vonis anak AG besok? Ya, terima kasih Mbak Friska. Jadi memang apabila kita melihat tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami menghormati dan memahami apa saja yang sudah disampaikan terhadap anak AG. Tentunya untuk 10 poin-poin kesimpulan yang disampaikan oleh JPU sudah kami jawab kesemuanya, dan kami juga sertakan bukti-bukti serta argumentasi tambahan baik yang disampaikan oleh para saksi dan juga ahli yang telah kami ajukan dalam nota pembelaan kami. Memang di sini cukup jelas ya bahwa ketika kita melihat tuntutan-tuntutan tersebut telah dipenuhi, ini kan mungkin dapat kami artikan ini merupakan mendahului dari putusan hakim yang akan dibacakan besok. Kami juga bisa memberikan tanggapan bahwa memang di sini kami justru memiliki bukti dan juga dasar yang dapat menunjukkan bahwa anak AG ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas keseluruhan unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Kembali lagi juga kami perlu mengingatkan secara objektif, posisi anak AG ini memang bukan pelaku utama. Anak AG ini memang betul turut hadir di lokasi ya, namun bukan anak AG lah yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap Ananda D ya, anak korban, sehingga memang kita harus melihat secara objektif dan adil para pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Tentunya saja kami berharap besok saat putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami berharap keseluruhan argumen-argumen serta pendapat-pendapat yang telah kami tuangkan dalam nota pembelaan dapat dipertimbangkan sehingga dapat
memberikan suatu putusan yang adil, tidak hanya bagi anak korban, tapi juga kepada anak AG yang masih merupakan anak dalam kasus ini. Kalau Prof. Hipnu, bagaimana menilai penerapan pasal di tuntutan jaksa dengan peluang vonis anak AG besok dikaitkan dengan perannya, Prof? Ya, gini Mbak Friska, memang kalau dalam suatu persidangan itu ada 3 dimensi. Dimensi Mas Birawa memang mewakili klien, itu berpikir dari objektif dan subjektif kan itu loh. Makanya beliau terlalu berpikir bahwa kalau bisa bebas. Itu suatu pemikiran yang betul-betul subjektif mewakili kliennya. Tapi Mbak Melisa yang diwakili oleh jaksa, enggak, dia berpikir dari subjektif. Apa artinya? Mewakili negara, mewakili masyarakat, mewakili korban, tapi juga objektif hukumnya, kan gitu kan? Ya. Nah, sekarang hakim melihatnya objektif hukumnya, objektif perkaranya. Nah, disinilah nanti ada dua dimensi itu hakim akan melihat secara objektif memang betul bahwa apakah memang terbukti atau tidak. Karena kalau memang dikatakan tidak terbukti, kalau menurut saya agak sulit ya, tidak terbukti bebas itu adalah suatu putusan yang dinyatakan tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Tapi kalau melihat dari peristiwa yang dilakukan, korban sudah ada sampai sakit begitu berat. Kemudian dari bukti-bukti yang dilakukan kayaknya juga sudah cukup. Dari persiapannya, dari pelaksanaan. Ini memang kayaknya ya memang besok terbukti, kan gitu Pak. Terbukti. Cuma sekarang permasalahannya bagaimana putusan itu bisa mencerminkan spirit tentang anak. Spirit tentang kondisi anak yang tidak menjadikan suatu trauma tersendiri di masa depannya terhadap AG. Makanya tadi perdebatannya, apakah 4 tahun itu sudah cukup? Saya kira sudah cukup tuntutan 4 tahun. Karena kalau dimensi maksimal tadi Mbak Melisa 6 tahun. Kan itu loh. Pertanyaannya, apakah hakim menuruti 4 tahun ataukah menambah? Nah, ini yang agak sulit dilihat dari perspektif sudut anak. Karena gini Mbak Friska, suatu peradilan anak itu suatu peradilan yang bagaimana menghindarkan anak itu terjadi satu trauma. Ini yang terjadi. Ini agak sulitnya dengan Mario lain. Ini agak sulitnya di situ. Karena ini anak posisinya, Prof ya. Prof, bagaimana meletakkan posisinya kalau pendekatannya terkait dengan anak, baik itu dari sisi korban maupun pelaku dikaitkan dengan masa depan keduanya, korban maupun pelaku, bagaimana mendudukan ini dari sisi pidana? Ya, dari segi pidana, korban sampai sekarang itu belum mendapatkan suatu suatu perlindungan yang baik. Tadi sebelum kita live, Mbak Melisa saya tanya, ini biayanya berapa Mbak? Katanya untuk scan aja 400 juta, belum yang lagi itu 1 miliar. Loh, pertanyaan dari mana duit ini nantinya? Bagaimana dengan keadaan korban? Ini Mbak, ini yang saya kira menjadikan suatu pertanyaan tersendiri. Dan itu loh. Padahal di dalam peradilan kita memang konsep yang dari retributif pembalasan kita menjadi rehabilitatif. Artinya apa? AG itu betul-betul memang harus direhabilitasi pidananya. Rehabilitasi tentang nanti pidana bersyarat, atau pidana peringatan, atau pidana penjara dalam artian lembaga pembinaan khusus anak. Istilahnya bukan penjara. Tapi dalam konteks hukum anak, lembaga pembinaan khusus anak itu kalau bisa dihindarkan. Kenapa? Gitu loh, Pak. Hindarkan. Ya karena jangan sampai menjadikan suatu trauma ke depannya. Di dalam LP anak. Yang istilahnya lembaga pembinaan khusus anak. Ini yang dikendaki dalam spirit undang-undang itu terhindarkan. Nah, oleh karena itu nggak tahu saya kira nanti oleh majelis apakah memang terpaksa. Ya, kalau mau terpaksa bisa. Karena ultimum remedium, yaitu lembaga pembinaan khusus anak. Atau kalau orang dewasa namanya pidana penjara. Apakah 4 tahun atau kurang 4 tahun? Nah, itu pertimbangan nanti di persidangan. Kalau Mas Birawa melihatnya masih adakah celah ke sana untuk tidak di lembaga pembinaan untuk anak yang kalau untuk orang dewasa disebutnya dengan penjara? Ya, pastinya sih pada prinsipnya kami sependapat dengan Prof. Hipnu dan juga Mbak Melisa. Ini perlu dijatuhkan pidana seberat-beratnya, tapi kepada pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat. Dengan dalam hal ini kami cukup optimis dan yakin sebagaimana telah kami sampaikan dalam nota pembelaan, anak AG ini tidak merupakan pelaku dari tindak pidana penganiayaan berat tersebut. Dan untuk itu kami juga berharap pidana penjara 4 tahun ini kalaupun bisa dimasukin 6 tahun sesuai dengan harapan Mbak Melisa, kami sih sah-sah aja.
kami sih menerima aja apabila anak AG ini merupakan pelaku utamanya, namun kan pada faktanya bukan seperti itu, bukan demikian. Ini pun juga sudah kami sampaikan dalam proses pemeriksaan dalam persidangan yang telah berlangsung beberapa 2 minggu terakhir ya, yang dimana juga sudah ada perwakilan anak korban dari keluarga yang hadir. Di sini kami melihatnya demikian, namun kembali lagi kami juga tidak mau mendahului hakim yang akan menyampaikan putusannya besok, sehingga kita lihat besok putusan yang akan disampaikan itu apa. Terakhir kalau Mbak Melisa dari pihak keluarga, apa sebenarnya harapan untuk vonis AG besok? Dari kita tahu tuntutan tadi sudah dijawab oleh Mbak Melisa, dikaitkan dengan kondisi David saat ini dan bagaimana juga posisi AG dalam kasus ini, Mbak Melisa. Iya, kami pikir dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sudah dirumuskan sedemikian rupa kategori anak seperti apa yang dimungkinkan untuk dilakukan masuk ke dalam LPKA. Kemudian dalam proses persidangan kemarin, hakim pasti akan menilai bagaimana peranan dan seperti apa bentuk perwujudan penyesalan dari anak AG ini. Yang kami lihat itu belum terwujud. Nah, dalam hal ini keluarga menyerahkan sepenuh-penuhnya kepada hakim tunggal ini bagaimana nanti keadilan yang akan diberikan kepada korban, kemudian bagaimana efek jera yang diberikan kepada pelaku, karena ini kan adalah persidangan yang pertama dari 3 pelaku, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim tunggal besok ini akan menjadi titik ukur kepada persidangan selanjutnya. Jadi kami tentu berharap semua ini maksimal sesuai dengan apa yang dicermati oleh hakim tunggal dalam proses persidangan kemarin, Mbak. Baik. Memenuhi rasa keadilan, itu yang diharapkan dari vonis hakim tunggal besok terhadap pelaku anak AG. Terima kasih penasihat hukum AG Birawaji Arifi, terima kasih penasihat hukum David Ozora, Mbak Melisa Anggraini, serta pakar hukum pidana Hibnu Nugroho. Terima kasih, selamat malam.